Masjid Sultani Sunan Kalijaga di Semaken 1 Banjararum Kulon Progo merupakan masjid bersejarah semasa Sunan Kalijaga dan para pengikutnya. Uniknya, beduk yang besar digendong dari keraton. Sumur sebagai sumber Ngala Berkah sebagai pawuntun, juga sebagai tempat mandi, minum, dan kalau percaya itu dengan fasilah dari bacaan-bacaan doa, lalu air itu diminum sebagai obat, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Setelah itu ada makam Dondong, ada pohon angsana, itu tongkat. Oh, tongkat. Tongkat kun jadi pohon. Itu sebagai simbol, disinilah kamu membangun masjid. Ya, kawan media Pastif News, kali ini awak media sudah mendatangi salah satu masjid bersejarah, yaitu Masjid Sultani Sunan Kalijaga yang beralamat di Ken 1 Banjararum Kalibawang Kulon Progo. Kali ini saya sudah menemui salah satu takmir Masjid Sunan Kalijaga ini dengan Bapak Solehuddin. Mungkin kami akan segera mengais informasi yang mendalam mengenai sejarah dan latar belakang dibangunnya masjid yang bersejarah ini. Ya, Pak, perkenalkan kami dari awak media Pastif News, Pak. Mencari informasi mengenai masjid yang bersejarah ini, ya, Pak. Iya. Ya. Pertama-tama Bapak dengan Bapak Solehuddin. Iya, saya sendiri sebagai Solehuddin sebagai takmir Masjid Sunan Kalijaga. Oh, nggih, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan, karena Bapak sebagai takmir ya sudah mengetahui secara jelas asal-usul sejarah masjid ini. Mungkin dari sejarahnya terlebih dahulu, Pak. Oh, iya. Ya, Masjid Sunan Kalijaga yang berada di Semaken 1 Banjararum ini adalah merupakan masjid peninggalan dari para ulama, khususnya adalah para wali Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Ya, Masjid Sunan Kalijaga ini yang berada di dusun Semaken 1 yang dulu adalah merupakan bekas kelurahan Kedondong. Maka dengan ini disebut juga dengan Masjid Kedondong. Masjid Sunan Kalijaga ini adalah merupakan peninggalan Sunan Kalijaga. Pada waktu itu adalah Sunan Kalijaga mengembara untuk menyebarkan agama Islam dengan bersama muridnya yang bernama Adipati Terong. Pada waktu itu Sunan Kalijaga mengembara dan istirahat di dekat Sungai Binalah. Pada waktu itu Sunan Kalijaga mempunyai inisiatif untuk mendirikan sebuah bangunan masjid untuk sebagai tempat beribadahan di daerah sini. Kemudian Sunan Kalijaga memberikan tanda tongkat untuk didirikan bangunan tersebut. Kemudian Sunan Kalijaga memerintahkan muridnya yang bernama Adipati Terong untuk mendirikan bangunan tersebut, dan Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya menuju ke Demak. Setelah Adipati Terong diberikan mandat oleh Sunan Kalijaga untuk mendirikan masjid tersebut, beliau kemudian meneliti apa yang telah diperintahkan Sunan Kalijaga itu untuk mendirikan bangunan tersebut yang telah diberikan tanda tongkat tersebut. Setelah diteliti, tongkat itu adalah berada di dekat Sungai Tinalah. Kemudian Sunan Adipati Terong itu mempunyai inisiatif pendapat bahwa kalau bangunan itu didirikan dekat dengan sungai, bisa lama kelamaan bisa terkikis dengan arus sungai tersebut. Maka Adipati Terong kemudian mempunyai inisiatif untuk menggeser agak ke timur dari tongkat tersebut, yaitu kurang lebih 100 meter. Kemudian Sunan Kalijaga itu ada. Kemudian Adipati Terong itu mendirikan bangunan masjid tersebut, dan pada waktu itu Sunan Kalijaga kembali lagi di daerah sini apa yang telah diperintahkan tersebut mendirikan bangunan tersebut. Namun Sunan Kalijaga agak kecewa
mengapa apakah yang telah diperintahkan tersebut tidak sesuai yang diamalkan Sunan Kalijaga tersebut. Dan pada waktu itu, waktu Jumat Legi, itu mau akan mengadakan sholat Jumat, namun belum ada atapnya. Kemudian oleh Sunan Kalijaga, atap itu diberikan atap dengan pohon alang-alang. Dan menurut versi sini, karena Adipati Trong itu adalah tidak sesuai apa yang diamalkan oleh Sunan Kalijaga, maka sesuai Adipati Trong itu dengan jejuluk Panembahan Budu. Ini adalah menurut versi di sini. Selanjutnya, ini bangunan ini adalah merupakan cagar budaya yang telah diakui dari Dinas Kebudayaan dan keraton. Dan ini juga merupakan wewengkon Keraton Yogyakarta. Dan bangunan yang telah masih asli yaitu adalah 4 tiang yang berada di 8 dalam masjid, kemudian ada beduk dan ada mustaka, kemudian ada sumur untuk dulu adalah merupakan sumber air, kemudian ada yaitu pohon angsana tersebut. Dan pada waktu itu ada masjid banyak sekali perubahan-perubahan, yaitu banyak sekali perubahan renovasi, dan pada waktu itu bentuk bangunan itu adalah masih bentuk gebyok dan mungkin ada banyak ukiran atau apa. Namun sayang karena zaman dulu itu adalah karena tidak tahu tentang untuk dilestarikan atau apa, dan gebyok itu hanya ditanam. Dan sayangnya ini ada bukti otentiknya kehilangan sejarah bukti otentik tersebut. Untuk melestarikan supaya ada generasi muda itu bisa tahu tentang keberadaan masjid ini, maka oleh Takmir dibuatkan prasasti yang ada di depan masjid itu yang ditandatangani oleh Prabu Joyo Kusumo. Sudah mengalami pemugaran berapa kali, Pak? Pemugaran masjid ini sudah mengalami beberapa tahap atau beberapa kali, dan yang terakhir itu adalah tahun 1990. Itu yang terakhir. Namun sebelumnya itu sudah berkali-kali mengalami renovasi. Peninggalan Wali Songo ya, Sunan Kalijaga, apakah ada Pak di bangunan ini yang mempunyai makna filosofis tersendiri, mungkin atapnya atau apa ini Pak? Kalau simbol atau filosofi untuk bangunan itu dijelaskan nanti oleh datang, Pak. Bapak. Monggo. Ya. Perkenalkan, saya Ki Sutarno sebagai juru pelihara petilasan atau pamengku budaya, ingin menambah keterangan tentang Masjid Sunan Kalijaga. Di sini ada peninggalan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya, karena syarat cagar budaya itu adalah usianya paling tidak sudah 50 tahun. Karena sudah masuk usia 50 tahun lamanya, maka masuk cagar budaya. Satu di antara beduk itu sejarahnya dari Mbah Brintik yang kebetulan adalah Nyai Panembahan Budu. Itu dibikin atas perintah Panembahan Senopati dan juga dibantu oleh Sunan Kalijaga, lalu mendapat ilustrasi kayu dari kayu nongko itu, lalu sebagai pengampunan Nyai Brintik terhadap Panembahan Senopati. Karena dulu ikut bertentangan karena dia termasuk orang ikut gurunya, itu Siwulan namanya. Itu berontak setelah diberi pengarahan Sunan Kalijaga, sadar, lalu sebagai pengampunan diampuni kalau dapat membuat beduk yang paling tidak menyamai atau lebih keras suaranya dibanding masjid keraton, untuk keraton. Setelah itu dibantu Sunan Kalijaga, diberi modal sebagai kampak untuk menebang, lalu ditebang kayu nangka. Setelah itu dibikin beduk, lalu diserahkan ke keraton. Setelah itu disuruh menggendong dari keraton sampai ke Kaluran Kedondong,
yang sekarang berubah menjadi Banjararum. Nah, lalu setelah itu Selasa Penat, lalu istirahat. Di kemudian ada Dusun Berintik, Petilasan Berintik lah. Itu lalu meneruskan lagu sampai ke Ndondong, lalu dipasang atau sebagai beduk identitas Masjid Ndondong. Setelah itu sebagai awalnya disuruh mengisi tausiah. Kebetulan Jumat Legen itu oleh ibu-ibu santriwati disuruh memberi tausiah. Juga sebagai pengampunan Sunan Kalijaga dilakukan secara ikhlas, berdakwah membantu Sunan Kalijaga bersama Sunan Kalijaga. Setelah itu dulu tambah yang namanya mahkota takjub bulu itu dari ijuk dari bahasa Jawanya Duing Kawuri. Duk itu ada sejarah. Itu lalu ada mustaka Godo Alip dilengkapi dengan sulur daun kluwih. Itu bermakna dari lurus, tegak lurus, hablum minallah. Lalu hablum minannasnya daun kluwih simbol sebagai simbol tengadah. Kita minta doa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan. Itu simbol sulur daun kluwih. Setelah itu di sini ada juga dilestarikan yaitu mubalek pertama yang meneruskan dakwah di Masjid Ndondong. Di situ ada makom ulama. Nah, setelah itu di sini juga ada sumur sebagai sumber Ngala Berkah sebagai pawuntun, juga sebagai tempat mandi, minum, dan kalau percaya itu dengan fasilah dari bacaan-bacaan doa, lalu air itu diminum sebagai obat, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Setelah itu ada makam Ndondong, ada pohon angsana, itu tongkat kun jadi pohon. Itu sebagai simbol disinilah kamu membangun masjid. Masjid Ndondong itu punya sejarah yang perlu dilestarikan sebagai pemangku adat, sebagai dewan adat dan tradisi, syariat bersinar syarak, kitab Sunnah Rasul, itu kita lestarikan. Alhamdulillah Jumat Legen tetap makmur. Terus event budaya pernah dilakukan festival masjid Kagungan Dalem Keraton Ngayogyakarta, juga berikut tetap akan dilestarikan. Mohon doanya, semoga daerah Yogyakarta tetap istimewa, lalu masjid Kagungan Dalem, masjid Patok Negari tetap lestari. Masjid yang dilaksanakan di masjid ini yang untuk pertama tentang untuk kegiatan ibadah. Program tahunan yang diadakan oleh Takmir Masjid yang pertama adalah setiap 1 tahun sekali itu diadakan hall sebagai penghormatan kepada para leluhur yang jasa berjuang membangun masjid ini. Ya, diadakan setiap bulan Suro minggu terakhir sebagai penghormatan, yaitu dengan adakan hall Mbah Kiai Muhtarom, Mbah Kiai Jadi Amoh, serta para pendiri dan pejuang kemakmuran masjid tersebut. Ini diadakan setiap minggu Suro minggu terakhir. Kemudian yang kedua, yaitu pada waktu itu masyarakat ini mendapatkan musibah atau pagebluk. Pada masa pagebluk ini banyak penyakit atau bahaya macam-macam. Kemudian atas inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama ini mengadakan perkumpulan yang hasilnya adalah mengadakan mujadah atau doa bersama lintas agama yang dipusatkan di Masjid Ngayogyakarta ini. Maksud kami adalah lintas agama, ini adalah sifat kearifan lokal di sini tentang kerukunan antar agama. Sangat bersejarah Pak, begitu Pak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya Pak. Terima kasih.